Ya, saudara, kita masuk di bulan November, teman-teman ya. Kita masuk di value atau nilai berikutnya yang ada di Neskin ini, teman-teman. Ya. Dari kata simple, saudara, ya kita masuk di nilai ke-5, ya. Dari huruf L, yaitu leadership, ya. Atau kepemimpinan, saudara. Ya, saya berharap setiap saudara, anak-anak muda, ya, kita pahami bahwa saudara dan saya adalah calon-calon pemimpin, saudara. Ya. Nah, sebelum itu saya ingin tanya, saudara, ya, siapa di sini yang di sekolahnya atau di kelas atau di tempat kuliah yang pernah jadi pemimpin? Boleh angkat tangannya. Entah itu jadi ketua atau koordinator atau apapun itu. Ada yang pernah di OSIS atau yang pernah jadi ketua kelas? Ya, ada di sini. Tadi saya lihat ada Ricky, terus Theo juga, Kio pernah, Jamie. Yang di belakang pernah jadi ketua kelas atau apapun itu. Pemimpin. Niko juga pernah ya. Oke, saudara, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kepemimpinan, ya, sehari-hari itu ada sebenarnya, saudara. Ya. Contoh deh, ketika kita di rumah nih, ya. Siapa di sini yang anak sulung, anak pertama, yang punya adik, saudara. Bukan anak tunggal ya, anak sulung, saudara, yang punya adik. Ya. Vanes ya, Gio, Jamie, ya. Pastinya kalau anak sulung itu, ya, kalau anak pertama dan saudara punya adik-adik, sebenarnya secara otomatis kalian tuh memimpin adik-adik kalian. Ya. Jadi memimpin dalam arti saudara ini menjaga adik-adikmu. Ya, misalnya nih kalau saudara papa mama kalian misalnya pergi ke Surabaya, kalian gak diajak. Ya. Pasti yang dipesanin dulu pasti anak pertama, saudara. Ya. Apa pesannya? Biasanya pesannya tolong ya jaga adik-adikmu. Ya. Biasanya begitu. Ya. Papa mama mau pergi keluar kota dulu ke Surabaya. Ya. Jaga adik-adikmu. Ya. Otomatis ketika orang tuamu pergi keluar kota, di rumah ya kamu yang jadi bertanggung jawab atas adik-adikmu. Ya, kamu yang menjaga adik-adikmu di situ. Kenapa? Karena orang tuamu sedang pergi ke luar kota, saudara. Nah, ini ya yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang sudah pernah jadi pemimpin, jadi ketua, jadi koordinator, ya, ataupun saudara yang belum pernah jadi pemimpin, ya, kita mau belajar sama-sama sepanjang bulan November ini. Kenapa? Karena kepemimpinan itu sangat penting, saudara. Di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun saudara berada, kepemimpinan itu penting, ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya ingin ajak kita buka Alkitab kita di
Ibrani pasal 13. Ya. Yuk kita buka HP saudara. Kita buka bersama-sama di Ibrani 13. Ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan yes. Ya. Yuk dicari Ibrani 13 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan yes. Ya, anak muda itu harus semangat saudara ya. Sudah ketemu semua? Yang di sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang saya. Sudah ketemu Ibrani 13 ayat 7? Yes? Ya. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Coba kita lihat di ayat 17 saudara. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin, saudara. Nah, kitab Ibrani ini berkata bahwa ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Ya. Juga dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka. Tunduk itu bukan berarti kita ini tunduk itu bukan berarti kayak ini seperti pembantu, bukan saudara. Ya. Pembantu yang betul-betul tunduk, bukan seperti itu. Tunduk di sini itu dalam arti kita menaruh hormat. Kita menghargai pemimpin kita, saudara. Kenapa kok kita disuruh taat? Kenapa kita harus suruh hormat kepada mereka sebagai pemimpin? Ya, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Jadi tugas pemimpin itu sebenarnya menjaga jiwa-jiwa, menjaga orang yang dipimpin saudara. Dan ini firman Tuhan katakan bagi setiap kita. Ya. Nah, John Maxwell, ya, seorang ahli pakar kepemimpinan, dia terkenal di seluruh dunia. Buku-bukunya banyak saudara. Ya, saya lupa, saya bawa bukunya dia. Ya. Saya sebenarnya mau rekomendasikan 2 buku tentang kepemimpinan. Lupa tak ambil ada di di jok motor saudara. Ya. John Maxwell pernah berkata seperti ini. Ya. Saya langsung terjemahkan bahasa Indonesianya. Bahwa kepemimpinan yang baik ya, itu adalah menambahkan nilai kepada orang. Jadi saya ulangi lagi, kepemimpinan yang baik ya, atau seorang pemimpin yang baik itu adalah menambahkan nilai kepada orang. Ya. Bukan menambahkan nilai kepada posisimu, kepada kuasamu, kepada jabatanmu, apapun itu. Bukan menambahkan nilai terhadap dirimu sendiri. Tapi menambahkan nilai kepada pengikutmu. Itu seorang pemimpin yang baik. Ya. Seorang pemimpin yang baik adalah menambahkan nilai kepada orang. Nilai seperti apa? Ya nilai-nilai yang baik saudara. Nilai-nilai yang baik ya, kepada para pengikutnya. Nah, ada pengertian tentang kepemimpinan. Saya catat di sini saudara. Ya. Itu tadi kata John Maxwell. Saya mau memberikan pengertian definisi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memotivasi, mobilisasi, memperlengkapi
dan mengarahkan orang-orang untuk mengejar visi ya, dari Tuhan yang diyakini bersama oleh suatu kelompok dengan penuh rencana. Ya. Saya ulangi lagi, kepemimpinan adalah proses memotivasi, ya, mobilisasi, mempelengkapi dan mengarahkan orang-orang untuk mengejar visi dari Tuhan yang diyakini bersama oleh suatu kelompok dengan penuh gairah dan terencana. Ya. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah proses, teman-teman. Ya. Untuk saudara bisa memimpin, ya, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa memberikan motivasi, ya, agar visi, ya, dari Tuhan itu bisa tergenapi dalam setiap orang. Ya. Saya saudara ketika sebelum saya jadi ketua menggantikan Koneki, ya, jadi saya jadi wakilnya Koneki. Beberapa tahun belakangan ini, mungkin tepatnya sekitar tahun 2014 atau 2015, saudara. Ya. Saya ngomong ke Konekiko, kita harus punya visi yang jelas untuk waktu itu youth, belum Nesken. Visi yang jelas untuk youth, ya. Apa yang kita mau capai di tahun tersebut, ya. Kita mau buat apa, ya. Itu harus jelas, saudara. Nah, maka sejak 2014-2015, ya. Jadi Koneki mempercayakan saya, walaupun Koneki masih jadi ketua waktu itu, untuk saya itu menyusun, saudara. Ya, untuk menyusun tema bulanan kita. Ya. Saya katakan buat teman-teman, tema bulanan ini bukan sekedar tema yang biasa-biasa, saudara. Bukan biasa-biasa. Tema ini betul-betul saya ini mikir, ya. Tentunya dengan apa yang Tuhan taruh. Saya mikir, Tuhan apa? Bulan ini apa? Bulan ini bicara apa? Untuk apa? Untuk saudara dan saya, ya, ketika ada di komunitas Nesgen ini, saudara terarah. Ya. Terarahnya bagaimana? Yaitu setiap bulan saudara akan dibahas tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya. Dan dari situ berlanjut, saudara, setiap tahun sampai tahun ini, tema bulanan, tema tahunan, dan tema bulanan itu selalu ada, saudara. Dan puji Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, ya, tema bulanan itu selalu bisa saya selesaikan sebelum masuk ke tahun baru. Biasanya bulan November, Desember saya sudah selesaikan. Jadi Januari sampai Desember saya sudah bisa selesaikan tema bulanan kita apa, saudara. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk mengarahkan setiap saudara, ya, agar kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya. Tentunya tema bulanan itu ada, tidak hanya sekedar khotbah, saudara. Ya, tidak hanya khotbah yang disampaikan sesuai dengan tema, enggak, saudara. Tapi acara-acara lain bisa dilakukan sesuai dengan tema. Kayak bulan lalu, saya minta tolong ke Theo. Temanya tentang perfect, sempurna. Saya ngomong ke dia, Theo, tolong buat acara, buat games yang temanya itu tentang perfect, tentang sempurna. Dan ternyata cukup kesulitan mungkin teman-temannya waktu itu, ya, untuk bisa menyelesaikan misi atau challenge itu, ya, yang dari Theo itu. Hal seperti itu, saudara, ya, yang sangat penting, saudara. Menambahkan nilai, ya. Nah, begitu pula setiap kita, saudara, ya, anak-anak muda, generasi muda. Ayo, saudara yang sudah pernah jadi pemimpin atau saudara yang mau jadi pemimpin, ya. Kita mau belajar sama-sama, ya, tentang kepemimpinan ini. Saya akan sampaikan kepemimpinan di dalam Alkitab, saudara. Ya. Saudaraku, dalam Alkitab hampir semua tokoh Alkitab itu seorang pemimpin. Ya. Saudara boleh lihat dari awal Tuhan menciptakan langit bumi serta segala isinya. Adam, manusia pertama, memimpin Hawa. Ya, walaupun Adam gagal, saudara. Ya. Berlanjut terus ada Raja Daud, ya. Dan masih banyak lagi seorang pemimpin-pemimpin di Alkitab. Kalau saudara bisa lihat, saudara, di Alkitab. Bahkan di Perjanjian Baru, ya,
Rasul Paulus dia seorang pemimpin. Dia tidak hanya penginjil, tapi Rasul Paulus dia juga seorang pemimpin. Ya. Ketika dia menginjil, dia jadi seorang pemimpin. Dan pemimpin agung kita yaitu Tuhan Yesus. Pemimpin satu-satunya. Ya. Banyak orang yang kagum terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena cara beliau memimpin. Ya. Saudara pasti pernah baca, pasti pernah lihat. Ya. Pasti saudara pernah dengar tentang kisah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika memimpin saudara. Ya. Saudara bayangkan, Yesus gak minta orang-orang untuk ngikutin dia. Walaupun memang ada pernah berkata seperti itu. Ya, ikutlah aku. Tapi dalam perjalanan waktunya Yesus selama menjadi manusia selama 3,5 tahun saudara. Ya. Banyak orang tuh berbondong-bondong mengikut Yesus. Ya. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang tersebut ikut. Ya. Dan itu bukan hanya 12 muridnya saja saudara. Tapi yang bukan termasuk muridnya pun banyak mengikut Yesus. Ya. Banyak mengikut Yesus. Ya. Hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Saudara. Ya. Kita belajar ya saat ini. Yesus adalah pemimpin yang agung. Ya. Berilah kita hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah sekarang saudara. Saya tertarik dengan satu kisah saudara. Ya. Saya kasih tema yaitu memimpin seperti Musa. Ya. Jadi kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Ya. Musa adalah seorang pemimpin. Ya. Musa adalah seorang nabi saudara. Ya. Siapa nabi? Ada yang tahu apa itu nabi? Hah? Apa artinya nabi? Nabi Musa, nabi. Nabi itu adalah juru bicara Allah saudara. Jadi Musa itu adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang nabi, dia adalah juru bicara Allah. Jadi apapun yang Tuhan katakan kepada Musa, ya, pesan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk umatnya, ya, Musa sampaikan itu saudara. Entah itu baik atau buruk pesan tersebut. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan pesan itu. Entah itu keras atau lembut pesan itu. Mau tidak mau Musa harus lakukan untuk sampaikan kepada umatnya. Itu seorang nabi saudara. Dan apa yang disampaikan seorang nabi itu kebanyakan berbicara hal ke depan. Untuk masa depan saudara. Ya. Mungkin sampai sekarang ini, kalau di saat ini mungkin jarang kita dapati seorang nabi yang menyampaikan secara belak-belakan hal itu. Saudara. Tapi Musa bisa saudara. Ya. Musa bisa. Dan Musa dipercayakan untuk itu. Lalu saudara, apalagi Musa. Musa adalah seorang yang bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan berarti dia bisa lihat Tuhan secara langsung. Wajah Tuhan itu seperti apa? Enggak saudara. Musa bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan. Dalam kemuliaannya saudara. Ya. Jadi dia betul-betul disinari oleh terang itu. Jadi dia gak bisa saking terang itu bersinar saudara. Ya. Saking dia itu takjub saudara. Gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Dia melihat sinar kemuliaan Tuhan. Coba deh misalnya kalau saudara melihat lampu, ya, lihat sinar itu. Sinar lampu atau apapun itu. Ya, berlama-lama, gak sebentar. Apa yang saudara rasakan? Ya, apa yang saudara rasakan? Ya. Kalau lama-lama misalnya nih ya, di depan HP nih, di depan tab. Saudara lihat ini berjam-jam. Tanpa dimatikan. Saya yakin pasti mata saudara akan bisa sakit saudara. Bisa perih. Kenapa? Karena dilihat terus gak dimatikan. Dimainin terus saudara. Ya. Nah Musa itu seperti itu saudara. Musa itu lihat kemuliaan Tuhan. Saking dia itu takjubnya. Ya.
Sampai-sampai dia tersungkur saudara. Di bawah. Kenapa? Karena dia takjub. Karena dia saking wow, luar biasa Tuhan itu. Walaupun Musa tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi dia bisa lihat kemuliaan Tuhan yang sinarnya sangat terang banget. Sehingga membuat Musa tersungkur menyembah Tuhan. Ya. Wow, luar biasa Musa saudara. Lalu apa lagi? Musa juga memimpin bangsa Israel ya untuk melewati Laut Teberau. Saudara bayangkan Laut Teberau itu ya hanya dengan tongkat saja saudara. Laut itu jadi bisa terbelah dua saudara. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel itu bisa melewati laut tersebut. Ya. Itu yang Musa lakukan ketika dia memimpin bangsa Israel saudara. Dan kita akan belajar sama-sama saudara ya. Malam hari ini memimpin seperti Musa. Lead like Moses ya, memimpin seperti Musa. Ada satu bagian firman Tuhan saudara ya. Saya pengen kita ini jadi seorang pemimpin, kita belajar dari apa yang Musa lakukan sebagai seorang pemimpin, apa yang saudara Musa bisa berikan ya untuk bisa kita teladani saudara. Mari kita buka bersama di Keluaran 18. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Yuk saya ajak kita semua di Alkitab saudara buka sama-sama. Nah, kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan saudara. Memimpin seperti Musa. Keluaran 18 dimulai dari ayat 13 sampai 27. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang sebelah ini kayaknya belum saya dengar saudara. Yang belakang juga saya belum dengar. Ya. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ya. 10 menit lagi kita akan selesai saudara. Karena saya tidak akan bisa menyelesaikan ini sampai ayat 27. Jadi kita akan bagi dua saudara. Ya. Oke, yuk kita baca mulai dari ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 18 ayat 13. 1, 2, 3. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan sampai petang. Stop di ayat 13. Ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Entah itu teman-teman yang sudah jadi pemimpin saat ini. Maupun saudara yang akan jadi pemimpin kelak saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang pemimpin adalah seorang yang harus adil. Poin yang pertama adalah kita harus jadi pemimpin yang adil. Ya. Musa, karena Musa dia adalah seorang pemimpin, ya, Musa adalah seorang nabi juga, dia berhak untuk mengadili, saudara. Mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa. Ya. Dari pagi sampai petang, saudara, lihat. Orang-orang bangsa Israel itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang. Pagi sampai sore menjelang malam saudara. Itu yang mereka lakukan di hadapan Musa. Dan tugas Musa adalah mengadili mereka. Tentunya saya yakin saudara, seorang hakim ya pasti dia dituntut untuk jadi hakim yang adil. Setuju teman-teman ya? Apapun itu hakim saudara jadi hakim, ya. Orang yang menjadi hakim di Indonesia ini, ya, yang berhak untuk mengadili. Mereka dituntut, mereka bertanggung jawab untuk menghakimi orang, tapi bersikap adil. Ya. Menghakimi dalam arti memberi sebuah keputusan yang adil. Ketika diperhadapkan dengan yang benar dan yang salah. Dan seorang hakim ada di tengah-tengah untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil.
Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, kalau kita sudah jadi pemimpin ataupun saudara yang mau jadi pemimpin, ayo bersikaplah adil. Bersikaplah adil. Jangan kita ini berat sebelah, saudara. Jangan kita ini menguntungkan satu kelompok, kita merugikan kelompok yang lain. Seorang pemimpin itu seorang pemimpin yang adil. Kita mencontoh seperti Musa, saudara. Jadilah pemimpin yang adil. Dalam sebuah diskusi pun, misalnya dalam hal rapat, saudara, ya, ketika ada rapat, apapun itu rapatnya, di sekolah atau dimanapun itu, ya, saudara yang jadi pemimpin, jadi ketua, apa yang disampaikan, ya, entah permasalahannya atau apapun itu, pasti harus dipecahkan dengan bersama-sama, saudara. Dan sehingga keputusan itu bisa diambil dengan adil, saudara. Makanya, ya, contohnya aja deh kayak beberapa minggu lalu saya tawari buat teman-teman untuk masalah ibadah. Ya, saya ngomong di grup. Ya, saudara mau ibadah hari Sabtu, tetap hari Sabtu atau hari Minggu? Saya suruh kalian untuk voting. Ya, kenapa saya suruh voting? Saya tidak mau ambil keputusan sendiri. Walaupun saya juga sempat ngomong-ngomong sama Koneki, tapi saya tidak mau ambil keputusan sendiri. Keputusan yang saya ambil itu juga harus berdasarkan dari teman-teman, voting dari teman-teman. Ya, dan ternyata voting tersebut banyak diambil di hari Sabtu. Ya. Banyak diambil hari Sabtu, walaupun banyak juga yang gak voting, tapi dari beberapa orang, mungkin sekitar 10-12 orang, hanya satu yang voting hari Minggu, selebihnya voting di hari Sabtu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa ya sudah, kita tetap ambil di hari Sabtu. Ibadah tetap di hari Sabtu sambil memikirkan ke depannya seperti apa, saudara, ibadah Nesken ini. Ya. Sambil dilihat progres atau kemajuannya seperti apa. Ya. Jadi yang pertama, ayo jadilah pemimpin yang adil. Ya. Saya teringat Bapak Jokowi, presiden kita, saudara. Ya. Dia jadi presiden 2 kali berturut-turut sampai sekarang. Ya. Harga minyak ya pada zaman sebelumnya itu gak sama rata, saudara. Tapi sejak zaman Pak Jokowi ya disamaratakan bahan bakar minyak itu dari Jawa sampai ke Papua, saudara. Pak Jokowi adil, saudara. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sebenarnya bukan merugikan rakyatnya tapi menguntungkan rakyatnya, saudara. Pak Jokowi juga dia datang ke Papua gak 1-2 kali, saudara. Bisa 4-5 kali, saudara, datang ke Papua, membangun Papua. Provinsi Papua untuk maju juga. Beliau adil, saudara. Jadi dia tidak hanya membangun di daerah Jawa, ya, tapi dia juga membangun di sampai pelosok di daerah timur di Papua sana. Disamaratakan, saudara. Nah itu sikap Pak Jokowi yang adil. Kita bisa ikuti teladan Pak Jokowi juga ketika dia menjadi seorang pemimpin, jadi seorang presiden. Ya, dia seorang pemimpin yang adil. Ya, dan Musa lakukan itu, saudara. Musa memimpin bangsa Israel, dia mengadili dengan adil. Ya. Poin yang kedua, ayat 14 sampai ayat 19, saudara. Ya. Saya minta tolong dari Tium, baca ayat 14, berikut sebelumnya setelahnya sampai ayat 19. Ya. Ayat 15. 16.
17, Jamie. 18. 19. Oke, saudara, poin yang kedua, seorang pemimpin adalah seorang yang mau ditegur dan dinasihati. Ya. Musa, saudara bisa lihat pada waktu itu mertua Musa, ya, datang kepada Musa, ya, bahwa dikatakan di ayat 14, saudara. Dikatakan, mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Ya. Lihat, Yitro, mertua Musa, tegur Musa. Hei Musa, kamu kenapa kok suruh orang-orang itu suruh berdiri dari pagi sampai petang? Sedangkan kamu yang duduk. Tapi kamu lihat orang-orang di situ berdiri. Ya. Mertua Musa menegur Musa. Loh, bayangkan saudara, hanya mertua saudara, ya, dia menegur Musa yang dia adalah seorang nabi, dia seorang pemimpin, dan dia tegur Musa, saudara, terang-terangan. Ya. Dan tujuannya adalah untuk mengadili, ya. Dan Musa memberitahukan kepada mereka ketetapan keputusan Allah, ya. Di ayat 17, ya, mertua Musa ini menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ya, engkau akan menjadi sangat lelah. Ya, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sebenarnya ini mertua ini sedang nasihati Musa. Kamu gak bisa lakukan ini sendiri. Kamu akan sangat berat. Ya, kenapa? Karena kamu lakukan jadi pemimpin hanya seorang diri saja. Nah, ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Ya. Ayo, kita sebagai anak-anak muda, ya, gak ada salahnya bahwa kita mau ditegur dan mau dinasihati. Kalau ada yang salah, walaupun kita seorang pemimpin sekalipun, saudara, ya, jangan malu. Atau jangan gak mau kita ditegur atau dinasihati, saudara. Musa, ya, juga dia orang yang bisa salah juga, saudara. Ya. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakili bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Ya. Jadi poin yang kedua adalah, ayo jadilah seorang pemimpin yang mau dinasihati. Jadilah pemimpin yang mau ditegur, saudara. Jangan kita anti kritik, saudara. Ya. Musa seorang yang luar biasa sekalipun, juru bicara Allah. Dia dikritik, saudara. Dia ditegur. Dia dinasihati oleh mertuanya sendiri. Ya. Nah, begitu pula setiap kita, saudara. Ya. Ayo malam hari ini kita belajar, ya. Mau dinasihati, mau ditegur, ya. Mau mengaku salah kalau memang kita salah, saudara. Ya. Nah, saya alami ini, saudara, ya. Terkadang saya beberapa kali ditegur, saudara. Seorang pemimpin itu harus kuat, saudara. Kuat apa? Ya kuat dikritik, ya. Terkadang seorang pemimpin itu yang dicari bukan hanya kelebihannya saja, ya. Tapi orang tuh lihat hal yang terkecil dari kita seorang pemimpin. Orang akan lihat kalau ada yang salah, orang itu pasti akan tegur, saudara. Ya. Makanya jadi pemimpin itu kadang memang bisa dibilang berat, saudara. Ya. Saya contohkan deh, Pak.
Basuki Cahayapurnama Pak Ahok gitu. Ya dia di penjara kan, bukan hanya perkara ya, mungkin bagi pihak sana itu melecehkan saudara. Tapi hal itu dari perkataan orang bisa nilai, orang bisa tegur. Ya. Jadi ayo kita sebagai anak-anak muda, generasi muda ya. Ayo ketika saudara jadi pemimpin apapun itu ya, dimanapun, apapun itu jabatannya ya. Ayo jangan anti dinasihati, jangan anti ditegur. Ya. Jangan anti untuk dikritik saudara. Ya. Kita belajar dari Nabi Musa ya. Nanti ayat 20 sampai 27, 2 minggu lagi kita akan lanjutkan saudara. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama seorang pemimpin harus adil. Yang kedua seorang pemimpin harus mau ditegur dan dinasihati. Dinasihati oleh siapapun itu, orang yang pengikutmu di bawahmu atau orang yang lebih di atasmu, kau harus terima dinasihati dan ditegur. Untuk apa? Untuk kita jadi pemimpin yang kuat, untuk kita jadi pemimpin yang semakin maju, ya. Dan teguran dan nasihat itu mengajarkan kita untuk rendah hati, saudara. Bukan sombong. Kalau saudara anti teguran, kalau saudara anti dinasihati, secara gak langsung saudara jadi pemimpin yang sombong, jadi pemimpin yang angkuh. Kita jadi pemimpin yang sombong. Kenapa? Ya, karena kita anti kritik, anti nasihat, anti untuk ditegur. Ya. Yuk kita belajar menjadi pemimpin seperti Musa. Ya. Dan bila 2 hal ini kita bisa praktekkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Sekali lagi datang kepada Tuhan sebelum kita akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk kemuliakan-Mu. Mari sama-sama pujikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, oh bersamamu Tuhan. Jadikanku, amin, bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sepanjang ibadah kami Engkau sertai dan Engkau pimpin Tuhan.
Tuhan, biarlah kami mau tetap ikut Engkau sepenuh hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bulan ini kami belajar tentang kepemimpinan Tuhan. Kami bersatu hati, bersepakat, berdoa bersama-sama di hadapan Kau Tuhan. Kami yang sudah jadi pemimpin maupun kami akan menjadi calon pemimpin ke depannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pemimpin yang adil Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mau ditegur, mau dinasihati Tuhan. Kalau ada kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan itu Tuhan kami jadi pemimpin yang tidak sombong. Tapi kami mau menjadi pemimpin yang mau rendah hati Tuhan. Rendah hati di hadapan Kau Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah kami sore hari ini tidak sia-sia Tuhan. Dan bahkan firman yang kami dengar Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi setiap kaki kami Tuhan dan bagi terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah mereka semakin setia untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kau bawa mereka Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Setiap Sabtu memuji, menyembah, meninggikan Kau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami semua Tuhan. Kami akan juga nanti pulang kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di Next Gen ini Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap anak-anak muda angkat tanganmu bersama-sama. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Setiap kita anak-anak muda terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkatnya menyertai, berkatnya mengurapi engkau, berkatnya menuntun engkau, berkatnya memberikan hikmat, berkatnya menyertaimu sepanjang hidupmu sampai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan. Tetap berdiri teman-teman. Ya, saya sampai lupa saudara. Nah, kita kedatangan dua teman baru kita, saudara. Ya, bisa dong memperkenalkan dirinya yang di depan ini. Bisa lebih keras lagi namanya, gak kedengeran soalnya. Davina dari Surabaya. Ya. Yuk kita mau say hello kepada Davina ya. 1, 2, 3. Hai Davina, ya, selamat datang di Neskin GB Bangkalan. Oke, yang di belakangnya bisa memperkenalkan diri. Melisa, ya. Yuk kita mau say hello kepada Melisa. 1, 2, 3. Hai Melisa, ya, selamat bergabung di Neskin GB Bangkalan. Ya, kasih tepuk tangan dulu saudara. By the way, kedua ini sepupunya Sally ya, betul ya? Oke, dia sepupunya Sally. Ya, saya berharap Sabtu-Sabtu ke depan bisa datang, saudara. Ya, Sally juga ya, sehingga tidak cowok semua yang hadir, tapi ada ceweknya juga ya. Oke, saudara. Selamat malam, selamat pulang. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa kasih persembahan untuk Tuhan.